彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。 Udara dingin di langit tiba-tiba mencapai puncaknya ketika sosok berjubah putih di ruang terdistorsi perlahan berdiri. Kepingan salju berhamburan turun dari langit. Dalam waktu singkat, seluruh Ye-City berada di bawah lautan salju. Melihat dari kejauhan, tampaknya terbungkus perak, tampak sangat mempesona dan dingin. Badan pengisian ke depan dari kelompok 3 orang Xiao Yan berhenti pada saat ini. Segera, rasa bahaya bangkit dari hati mereka. Tubuh mereka bergerak dan ditarik kembali dengan kecepatan seperti kilat. Ye-City tidak kekurangan beberapa orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman luar biasa. Oleh karena itu, banyak seruan tanpa sadar bergema ketika mereka melihat pria berjubah putih berdiri dengan tangan di belakangnya di langit. Mata pria berjubah putih itu perlahan menyapunya sebelum dia tiba-tiba bertanya. Tian Xuangzi mengungkapkan wajah malu ketika mendengar ini. King Hai di samping juga menangkupkan tangan ke pria berjubah putih. Meskipun dia juga seorang elit Do Uzun, King Hai sadar bahwa itu ada cukup banyak celah antara dia dan kepala lembah dari lembah sungai es. Kesenjangan antara setiap bintang dalam kelas Do Uzun jauh dari apa yang orang biasa bisa bayangkan. Itu semacam sistem hierarkis yang sangat kaku. Sangat sulit bagi seseorang di kelas Do Uzun untuk menantang yang lain dari tingkat yang lebih tinggi. Mata Bing Zunze perlahan-lahan bergeser. Sesaat kemudian, mereka berhenti di Little Fairy Doctor. Kedua matanya memancarkan panas yang sangat langka. Kelompok 3 orang Xiao yang telah berkumpul bersama saat Bing Zunze muncul. Mata mereka serius ketika mereka mempelajarinya. Kekuatan orang ini sangat mengerikan. Sangat mungkin bahwa itu dia tidak lebih lemah dari Tang Shen dari Burning Flame Valley. Jika kita saling bertukar pukulan dengannya, kemungkinan bahkan peri-peri yang sekarang tidak akan cocok dengannya. Mata Xiao Yan dengan cepat melintas. Situasi ini benar-benar berbahaya. Dalam mimpimu, wajah dokter peri kecil itu sedingin es. Aliran berwarna abu-abu berlama-lama di tangannya. Ada aura mematikan yang meresap di sekitar sini. Ini adalah Hua Poison yang menyedihkan. Namun, racun poison yang menyedihkan ini saat ini menjadi senjata paling tajam di gudang Little Fairy Doctor. Wajah Bing Zunze sangat nyaman setelah menghirup nafas yang dalam. Tiba-tiba, dia merasakan kesedihan saat dia menghela napas, semakin murni itu, semakin besar keinginan aku untuk mendapatkan kamu. Setelah aku mendapatkan kamu, tubuh racun setan aku mungkin menjadi konstitusi yang paling sempurna. Ekspresi kelompok Xiao Yan berubah ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka memandang Bing Zunze dengan wajah kaget. Dia juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan? The Poison Full Body dibagi menjadi yang alami dan buatan. Tubuh poison menyedihkan aku adalah buatan. The Little Fairy Doctor dan ekspresi Tian Huo Zunze sedikit berubah ketika mereka melihat Bing Zunze melepaskan serangan. Ci. Kepingan salju berwarna hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat ke dinding Douki yang besar seperti senjata tersembunyi, sangat melekat ke dalamnya. Bang! Dinding Douki runtuh setelah penyebaran warna hitam. Dua warna hitam yang tidak biasa berubah menjadi dua naga hitam yang tampak garang. HMPH! Pertukaran sengit ini menyebabkan tubuh Little Fairy Doctor dan Tian Huo Zunze gemetar. Sebuah erangan teredam keluar dari tenggorokan mereka. Segera,
Kaki mereka mendorong udara kosong, dan mereka dengan cepat menarik 100 meter. Mereka bertempur melawan 2 lawan 1, tetapi orang yang telah memperoleh tangan atas adalah Bing Zunze. Bing Zunze tersenyum samar setelah mengalahkan Little Fairy Doctor dan Tianhuo Zunze dengan satu serangan. Dia melirik Xiao Yan. Suara lembut dan lembut berlama-lama di atas langit. Serpihan salju di langit tiba-tiba berhenti ketika suara itu menyebar. Setelah itu, mereka meleleh, membentuk riak terlihat yang menyebar ke segala arah dengan cara melingkar. Tenggorokan Xiao Yan berguling. Sesaat kemudian, sebuah suara lembut bergumam perlahan keluar dari mulutnya. Suara itu mengandung perasaan seperti mimpi palsu di dalamnya. Ekspresi Bing He, yang semula tidak peduli, berubah karena perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini. Matanya menatap dua sosok tua di depan ruang terdistorsi, dan mereka segera menyempit. Sementara ekspresi Bing He berubah, tatapannya mendarat di ruang terdistorsi. Sosok halus berwarna hijau perlahan berjalan menjauh dari tempat itu. Setelah itu, dia dengan lembut melangkah keluar dari ruang terdistorsi di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, muncul di tanah salju ini. Wanita berpakaian hijau itu perlahan keluar dari ruang yang terdistorsi. Dia tidak melihat Bing He. Sebaliknya, dia perlahan berbalik di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. TL, idiom menggambarkan keindahan luar biasa yang dapat menyihir penguasa dan mengakibatkan jatuhnya sebuah kota. Wanita yang seperti gambar itu menggeser kakinya dan tiba di depan Xiao Yan. Gadis itu berdiri dengan cantik di depan Xiao Yan saat semua orang di sekitar menonton. Bibirnya yang cerah terbuka dan suara lembut selembut sutra dengan lembut terdengar. Xiao Yan melebarkan mulutnya. Jantungnya gemetar karena kegirangannya. Namun, wajahnya tidak menunjukkan bahwa itu dia telah kehilangan dirinya sendiri. Dia memperhatikan wanita yang sering dia pikirkan. Selama beberapa tahun ini, gadis itu saat itu menjadi sangat cantik. Selain itu, Xiao Yan senang menemukan bahwa itu masih ada perasaan akrab di mata seperti mata air yang menghangatkan hatinya. Munculnya wanita di depannya benar-benar berubah. Sikap, kekuatan, dan wajahnya sudah cukup baginya untuk menjadi dewi di dalam hati banyak orang. Namun, saat Xiao Yan menatapnya, dia mengerti bahwa itu terlepas dari bagaimana dia telah berubah. Dia masih gadis kecil yang suka untuk mengikuti di sampingnya dan berulang kali memanggil, Xiao Yan Gege. Tubuh Xiao Yan dengan lembut bergetar. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak dapat menahan emosi yang telah ditekan dalam hatinya selama bertahun-tahun. Keke, semoga. Sementara keduanya mengobrol lembut, Tianhuo Zunze dan Little Fairy Doctor di belakang Xiao Yan dikejutkan oleh adegan ini. Tianhuo Zunze masih baik-baik saja. Dia hanya terkejut bahwa itu Xiao Yan berkenalan dengan orang yang sangat kuat. Kekuatan kedua pria tua berpakaian hitam itu adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa melihatnya. Mereka setidaknya 2 bintang lebih tinggi dari dia. Mata dokter peri kecil tercengang saat dia mempelajari punggung Xiao Yan. Setelah itu, dia melirik orang dalam pelukan Xiao Yan. Keremangan sedikit melintas di mata cantiknya tanpa terdeteksi. Dia sesekali mendengar Xiao Yan menyebutkan wanita ini bernama Sun Er. Dari nada yang dia gunakan ketika berbicara tentang dia mampu mengidentifikasi sedikit cinta. Xiao Yan tersenyum. Dia secara bertahap mengembalikan emosi kembali ke dalam hatinya. Setelah itu, dia mengusap-usap kepala Sun Er dan mengendurkan lengannya. Setelah melihat orang ini sekali lagi, dia merasa seolah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbatas. Kamu terluka? Mata. Cerah Sun Er tiba-tiba berhenti di beberapa jejak darah di tubuh Xiao Yan. Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar kata-kata Sun Er. Namun, dia tidak berusaha keras mempertahankan apa yang disebut kesombongan seorang pria. Dia dengan lembut mengangguk. Memasang front pemberani dengan baik bisa digambarkan sebagai berdarah panas, atau bisa juga digambarkan sebagai sembrono. Dengan pengalaman Xiao Yan, dia secara alami tidak akan bertindak seperti orang muda biasa sekarang, menegakkan lehernya dan memaksakan dirinya untuk bertahan. Jika dia melakukan itu, dia akan ditertawakan oleh orang lain. Hati-hati. Senyum di wajah Sun Er menjadi lebih kaya ketika dia melihat bahwa itu Xiao Yan tidak menolaknya. Dia tidak ingin Xiao Yan membentuk perbedaan yang jelas di antara mereka.
Bing He, yang melihat mata mereka berangsur-angsur menoleh padanya, memandang Sun Er dan mengerutkan kening. King Hai di samping buru-buru berteriak ketika dia melihat situasi. Xiao Yan adalah orang yang menjadi kepala Hall of Souls yang secara pribadi diperintahkan untuk menangkap. Bagaimana dia akan kembali dan bertanggung jawab kepada atasannya jika Xiao Yan diizinkan pergi? Kamu harus bertindak sendiri jika kamu ingin menangkapnya. Ekspresi Bing He merosot saat dia diam-diam memarahi orang tua ini karena tidak memahami situasinya. Dia berani menangis keras sekarang. Ekspresi King Hao juga berubah sedikit setelah mendengar teguran Bing He. Rasa dingin melintas di matanya. Segera, dia mendengus dingin. Dia adalah elder yang terhormat dari Hall of Souls. Meskipun dia sopan kepada Bing He, itu tidak berarti dia perlu memujanya. Bing He bergerak dengan cara gelap dan dingin. Kepingan salju berwarna hitam di antara alisnya berkilauan dengan kilau yang tidak biasa. Udara dingin berwarna hitam perlahan keluar dari tubuhnya. Sesepuh. Wajah Sun Er tidak menunjukkan sedikit pun riak di wajah gerakan Bing He. Matanya hanya berpaling ke dua pria tua berpakaian hitam yang jaraknya cukup dekat. Dua orang tua berpakaian hitam buru-buru membungkuk dan menangkupkan tangan mereka bersama setelah mendengar Sun Er membuka mulutnya. Pria tua berambut putih dan berpakaian hitam itu memutar kepalanya setelah berbicara. Matanya mendarat di Bing He saat dia tertawa, "Keke, aku sudah lama mendengar bahwa itu kepala lembah Bing He telah berlatih Ice Zone Force sampai puncaknya. Aku yang lama benar-benar ingin mengalaminya." Setelah kata terakhir terdengar, pria tua berambut putih itu melangkah keluar angkasa dan muncul di depan Bing He. Wajahnya dipenuhi dengan senyum hangat. "Orang tua, karena kamu telah membuat pilihanmu, tinggalkan saja keduanya untukku." Pria tua berpakaian hitam lainnya tanpa daya menggelengkan kepalanya sebelum mengalihkan pandangannya ke King Hai dan Tian Xuangzi. Tian Xuangzi mengatupkan giginya. Ekspresi King Hai dingin ketika dia berteriak perintah kepada beberapa ahli dari Hall of Souls. Kelompok ganda, yang tetap di langit, terkejut ketika mereka mendengar perintahnya. Segera, wajah mereka mengandung senyum pahit. Saat ini, ada dua elit Douzun oleh pihak Xiao Yan. Apakah mereka tidak akan menyerah sampai mati jika mereka melangkah maju? Meskipun mereka berpikir seperti ini di dalam hati mereka, tidak ada dari mereka yang berani untuk tidak mematuhi perintah King Hai. Mereka hanya bisa dengan cepat menenangkan pikiran mereka. Dengan gelombang tangan, semuanya bergegas ke tempat di mana Xiao Yan dan Sun Er berada. Semua tetua lembah sungai es, dengarkan. Membantu Hall of Souls. Serang dan tangkap Xiao Yan. Api berwarna emas itu seperti cairan saat perlahan mengalir di sekitar jari-jari Sun Er. Mata Xiao Yan menatap tajam pada api berwarna emas. Kejutan di matanya sulit disembunyikan. Bukannya dia belum pernah melihat api surgawi, tapi nyala berwarna emas ini di tangan Sun Er menyebabkan dia merasa takut untuk pertama kalinya. Saat nyala berwarna emas ini muncul, bahkan nyala api teratai kaca di dalam tubuhnya memancarkan suara gemetar sedikit. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan telah menyaksikan situasi seperti itu selama bertahun-tahun. Xiao Yan bisa mengerti makna di balik suara gemetar sedikit yang dipancarkan oleh Glazed Lotus Heart Flame. Menyerang! Kelompok ganda merasakan kegelisahan meningkat di hati mereka saat api berwarna emas muncul. Namun, tidak ada alasan bagi mereka untuk mundur sekarang. Engah! Banyak pilar Douki dengan kejam menabrak penghalang api berwarna emas ini. Meskipun mereka menyebabkan banyak riak muncul, serangan akhirnya tidak menyebarkan penghalang api. Pergi! Sun Er menekankan jarinya ke udara kosong saat dia memerintah dengan lembut. Penghalang api berwarna emas di sekitarnya segera meledak setelah suaranya terdengar. Ci. Cahaya api berwarna emas diam-diam melesat ke pertahanan Qi yang sangat besar dan kuat dari kelompok ganda. Sebelum kelompok ini bisa menghela nafas lega, namun, suara "grus" pelan muncul. Segera, rasa sakit yang menyengat memancar dari dada mereka. Lampu api berwarna emas tidak tampak terlalu akurat. Oleh karena itu, tidak semua hati manusia telah ditembus. Beberapa dari mereka yang untungnya tidak terbunuh, seperti ganda, bahkan tidak menunggu Sun Er berbicara. Mereka buru-buru mundur dengan wajah ketakutan. Xiao Yan berbicara dengan senyum pahit ketika melihat Sun Er melihat ke atas. Awalnya, dia berpikir bahwa prestasinya sudah cukup hebat.
Namun, setelah melihat taktiknya hari ini, dia akhirnya mengerti bahwa selalu ada mereka yang lebih kuat. Sun Er hanya memalingkan kepalanya setelah melihat ekspresi terkejut pada wajah Xiao Yan yang perlahan menghilang. Dia melihat ki dingin yang melilit kota. Dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya keemasan muncul dari ujungnya dan menghilang. Segera setelah sinar cahaya keemasan menghilang, energi dari seluruh tempat ini tiba-tiba beriak. Sesaat kemudian, banyak pilar douki yang luas dan perkasa bergegas masuk dari luar penghalang ki dingin, dengan paksa merobek dinding penghalang ini sampai penuh dengan lubang. Ton uap dingin merembes keluar. Suhu tempat ini berangsur kembali normal setelah uap dingin ini merembes keluar. Kabut dingin juga menghilang dengan tenang. Banyak suara desian angin muncul setelah kabut dingin tersebar. Segera, banyak sosok hitam muncul di depan Sun Er dengan tertib dan membungkuk kepadanya. Sun Er sedikit mengangguk pada sosok hitam yang muncul. Dua sosok bertabrakan dengan cara yang seperti kilat di langit. Suatu suara yang keras dan mengharukan jiwa meletus. Pikiran ini dengan cepat berkedip di dalam hati Bing He sebelum tubuhnya tiba-tiba bergetar.